Tapi satu poin yang saya mau emphasize adalah bagaimana minimize complexity dengan feature-feature advance tersebut. Ya, Oke. One of the key objective adalah making sure gaps antara persepsi customer-nya teman-teman sama your company harus di-reduce. Ya, karena kadang-kadang gaps itu berbeda. Contohnya salah satunya adalah baru dapat feedback mengenai contact center anytime pas lagi mereka melakukan survei setiap tahun ataupun setiap 6 bulan, right? With this platform, teman-teman bisa melakukan survei anytime mereka get into the contact center. Ya, nanti saya akan jelaskan bagaimananya. Oke, tadi seperti dijelaskan gara-gara pandemi, semua jadi harus shifting, ya. Customer experience yang mereka dapatkan melalui buying online banking, and traveling website, itu bisnis korporasi di Indonesia mesti keep up, ya, making sure mereka punya customer experience-nya bisa as easy, as informatif as seperti Grab, seperti Gojek, seperti misalnya Tokopedia, right? Karena customer Indonesia sudah terbiasa begitu. Ya, jadi bagaimana teman-teman bisa keep up untuk supaya impar ataupun mengikuti mereka punya customer experience solution yang company-company tersebut berikan. Oke. Dan this is typical problem yang kita coba untuk address. Dan with this platform, your customer nggak usah repeat yourself. Kenapa? Karena si agentnya atau sistemnya akan tahu your historical record. Ya, pas lagi dia bicara lewat WhatsApp, pas lagi mereka bicara lewat email, pas lagi mereka bicara lewat voice, all those history itu bakalan kelihatan di agent desktopnya. Ya, dan di platform ini salah satu differentiator-nya adalah bisa melakukan reach out dengan mudah, ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana mudahnya untuk melakukan reach out atau all those other use cases, karena kita mau mempunyai solusi yang namanya workflow builder yang low code atau no code. Jadi even contact center manager bisa melakukan different use cases-nya sendiri. So this platform bisa melakukan namanya reach out, proactive reach out ke customer. Maksudnya apa? Supaya customer-nya, kalaupun itu memang informasinya penting, you can reach out to your customer automatically. Jadi mereka nggak usah call ke contact center, ya. Jadi kita meminimize the number of call into the contact center for anything yang customer memang harus tahu. Your customer harus tahu, ya udah kita berikan informasi tersebut, ya. Dengan melakukan drag and drop easily, teman-teman bisa melakukan reach out ke your customer. Artinya pas lagi masuk ke contact center itu hanya beberapa inquiry yang benar-benar difficult, ya. Bukan sesuatu yang yang bisa teman-teman bisa memberikan proactive reach out. Tadi Pak Andi tanya kenapa Webex Contact Center, namanya karena kita coming dari Webex collaboration platform, di mana dengan integrasi berhubungan dengan misalnya dengan meeting ataupun dengan voice, itu bisa berguna untuk teman-teman agent kalau mau melakukan eskalasi ke expertnya. Ini yang saya bilang, solusinya Cisco itu kita masih developing on-prem solution or even cloud-based solution. Ya, teman-teman yang beberapa customer Indonesia sudah menggunakan on-prem solution, they don't have to worry because we are still investing. Ya, even untuk beberapa teman-teman yang menggunakan on-prem solution Cisco, kita bisa memberikan additional value dengan hybrid solution, di mana digital channelnya bakalan based on the cloud. So this is what we are trying to achieve, ya, an end-to-end customer journey, ya. Sebelum
your customer harus connect ke contact center, we are trying to do a proactive notification. Ya, nanti bisa your backend application bisa men-trigger platform ini untuk melakukan proactive notification. Salah satu contoh use case-nya adalah untuk reminding them about the payment, reminding them kalaupun ada link yang terputus, ya, sehingga mereka tidak perlu lagi telepon ke contact center, reminding them kalaupun ada something yang mesti dilihat dari sisi transaksi bankingnya, ya. So this proactive notification is something that you could do easily with this platform, ya. Tapi kalaupun customer butuh bicara sama contact center, we wanna make sure we could answer it using self-service as much as possible. Ya, for any frequently asked question, why not bisa jawab lewat self-service. Apakah itu berbentuk voice ataupun berbentuk digital channel yang lain. Oke. Tapi setelah itu adalah kalau emang tidak bisa dijawab oleh proactive notification, tidak bisa dijawab oleh self-service-nya, then harus bisa di-available untuk eskalasi ke agent. So we believe pas lagi masuk ke eskalasi ke agent itu adalah suatu yang sangat kompleks. So we need to make sure we equip the agent dengan konteks dari call tersebut, historical customer tersebut bicara apa aja dengan bisnis tersebut, bagaimana sentimennya mereka, hasil surveinya mereka kalaupun ever pernah mengisi survei hasilnya kayak gimana. All those information should be available by the agent supaya mereka bisa antisipasi jawabannya dengan baik. Oke. Setelah dari contact center bisa ditanyakan sama customer-nya apakah bisa melakukan survei. Surveinya juga jangan dibuat kompleks, bisa semudah ataupun regular yang biasa misalnya Gojek lakukan dengan 5 stars atau stars ataupun bar yang terlihat tadi. Ya. The other thing adalah karena kita mengerti tentang konteks customer tersebut, you understand your customer behavior ataupun inquiry, bisa melakukan personalized offer. Ini yang saya bilang tadi, contact center itu bisa dibuat sedemikian rupa menjadi revenue generation. Ya, karena kita mendapatkan informasi yang jelas, intelligent information mengenai your customer when they are connecting into the business using contact center. Okay, so we are addressing a full customer journey, ya, dari proaktif sampai ke personalized offer. Mungkin saya langsung menjelaskan tentang beberapa use case-nya. Ini adalah agent desktop-nya. So as soon as the customer getting ke dieskalasi ke agent akan mendapatkan informasi tentang konteks dari customer tersebut. Ya, informasi mengenai customer bisa didapatkan dari CRM-nya ataupun nanti bakalan ketahuan nanti dari contact history bisa kelihatan mereka itu udah kontak ke contact center itu mengenai apa aja, terus lewat channel apa aja, ya. Nanti kalaupun dia melalui self service, konteks dari IVR-nya itu akan dilempar ke agent supaya agent nggak usah tanya lagi. Udah mereka udah bicara apa aja di self service tersebut. Ya, karena ini adalah omni channel, jadi agent bakalan tahu channel-channel apa aja yang available dalam satu desktop. Oke. Ini adalah informasi mengenai conversation dengan self-service yang di bring up ke agent. Pas lagi dia eskalasi ke agent, lewat channel apapun juga, ya, either dia digital channel, social media, ataupun lewat voice, itu konteks pembicaraannya lewat self-service atau IVR-nya itu akan diberikan ke agent. Even better, kalau memang ternyata conversation-nya banyak banget, ya, bisa dibuat connectivity ke ChatGPT untuk mensummary, ya, pembicaranya tuh ngomongin apa aja dalam cuma beberapa kalimat aja. Ya, jadi agent nggak usah ngeliat satu-satu ngomongin apa aja. Oke. Platform ini juga supporting bot, ya, either itu Q&A bot ataupun task bot,
Ya, nanti akan saya jelaskan at the end bagaimana pricing structure-nya. It's very simple. Ya, it's an AI driven conversation di mana agent bakalan dapat platform akan memberikan ready to send respon setelah mereka melihat percakapan sebelumnya. Jadi nanti agent bisa melihat responsnya dari mendapatkan rekomendasi respon dari platform, apakah ini relevan atau enggak, nanti dia tinggal send aja. Ya. Dan yang di sebelah kanan ini adalah customer history. Ya, mereka akan tahu di historically customer ini udah connect ke contact center melalui channel apa aja ataupun mengenai ngomongin apa aja. Ya. Jadi udah support AI. Dia ada features yang available yang sangat handy adalah kadang-kadang suka banyak drop call going ke agent, belum selesai customer-nya tiba-tiba ngedrop. Apakah itu berhubungan sama PSTN-nya ataupun internetnya sehingga mati, akhirnya belum selesai query-nya tapi udah ke drop. Anytime that specific customer calling into the contact center again with using any other channels, nggak usah sama channelnya, platform akan melihat, oh ini customer yang sama tadi yang ke drop, of course identity-nya harus jelas, dan nanti bakalan dikasih tahu mereka itu udah ngomongin apa aja sebelumnya. Ya, jadi customer nggak usah repeat dari nol lagi apa yang dia butuhkan dari company tersebut. So this feature should be available by the end of this year. Tadi yang saya bilang customer context-nya is available, even bisa difilter apakah dalam waktu the last 10 days atau the last 30 days this specific customer itu udah bicara apa aja sih sama contact center. Jadi mereka bakalan tahu, oh ini ternyata banyak banget permasalahannya mengenai misalnya password reset ataupun mengenai produk-produk yang lain. So si agent bakalan bisa antisipasi ataupun bakalan ketahuan kalau si customer ini udah pernah browsing ke beberapa website pages-nya, dan itu bakalan kasih inputan ke platform ini untuk ngasih tahu customer behavior yang berhubungan dengan touch point dari company tersebut. So those information is going to be available untuk agent melihat. Seperti saya bilang, apakah last 24 hours, last 7 days, this customer historical is going to be available for the customer. We call it customer journey data. So ini bukan yang something yang harus di custom lagi, tapi this feature is readily available dan tidak ada additional charges on this. Yeah. The other thing yang sangat penting buat agent adalah making sure mereka bisa wrap up dengan cepat dan bisa melakukan actionable items. So, ada feature-nya dari agent desktop tersebut bisa melakukan actionable items. Misalnya dia harus mengirimkan email atau harus mengeskalasi ke their backend organization and stuff like that. It should be available just a click away dari agent tersebut. Ya. Yeah. So proactive reach out and then real agent assistant will be available untuk trials. Ini related dengan AI dan knowledge management-nya sehingga si agent bakalan tahu kira-kira dengan conversation dengan customer tersebut si knowledge management-nya, knowledge base-nya itu bakalan menjelaskan apa aja yang bisa dijawab oleh agent tersebut, membantu agent menjawab ataupun melakukan cross sell and upsell. So those information should be available. Karena it is integrated with Webex collaboration and also Microsoft Teams, agent will be able to escalate to available expert. Ya, ini tightly integration, tidak ada customization tambahan. Kalau teman-teman pakai Microsoft Teams juga bisa diintegrasikan ke Microsoft Teams. Okay, so let me just go. So this is related with workforce management, workforce optimization related with your recording, QM, and WFM. Karena waktunya tidak banyak, jadi saya langsung ke salah satu use case yang saya akan demokan, di mana nanti
customer bisa diberikan opsi kalaupun ternyata voice call centernya, agentnya itu lagi sibuk. Welcome to Pharmacy ABC. Please select one of the following options. To request a prescription refill, please press 1. To learn about the status of an existing RX refill, please press 2. The current wait time to speak with an agent is 45 minutes. Did you know you can interact with us via your preferred digital channels? If you would like to refill your prescription via SMS chat, please press 1. To speak with someone, please hold for the next available representative. Great. Look out for a text message from us with additional instructions. And remember, you can always reach one of our chat agents by simply replying chat to this number. So, dari situ bisa diberikan opsi untuk deflecting call-nya. Oops. Bisa melakukan call deflection, ya. Jadi pas lagi dia masuk lewat voice call dan ternyata dia harus nunggu 45 menit dari use case tersebut, diberikan opsi untuk going dari sini case-nya adalah ke SMS, bisa juga ke WhatsApp atau Facebook Messenger ataupun channel yang lain, ya. Untuk supaya ada opsi lain, kalaupun lagi contact center-nya lagi peak, agent-agentnya lagi pada sibuk. So yes, that's a good features. Tapi how do you do it? So di sebelah kiri Anda, ini yang saya bilang workflow builder yang low code no code. Even untuk melakukan call deflection, itu nanti teman-teman cuma bisa melakukan drag and drop aja, ya. Apakah nanti setelah dapat opsi tadi pencet 1, apakah dilempar ke misalnya ke SMS ataupun ke WhatsApp, itu cuma box ini aja yang diganti. Ya, nanti setelah masuk ke SMS dikirimkan SMS-nya dan kalau udah diklik langsung dapetin message-nya apa, itu juga tinggal tambahkan semudah itu di platform ini melakukan different use cases-nya dengan drag and drop solusinya Cisco. Oke. So mungkin terlalu 10 menit terlalu pendek untuk ngomongin ini. Tapi intinya adalah, let me just go back. This is what we are trying to reach, ya. Bagaimana customer-nya teman-teman bisa dijawab inquiry-nya, apakah itu melalui proaktif, notification, apakah melalui self-service, ataupun pas lagi going ke contact center dengan baik. Ya, dan this platform nggak melulu harus masuk ke agent, ya, bisa dibuat seintelijen mungkin, bisa menjawab dengan all those other automation, ya. Artinya pas lagi bisnisnya teman-teman bisnis dari sisi bisnis company naik, agentnya nggak usah selalu mengikuti growth dari bisnis tersebut. You can tap your agent hanya untuk menjawab inquiry yang susah. So this is what we are trying to achieve dengan Webex Contact Center.